Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 12 bagian keempat. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf kaf. Cara baca nun sukunnya dibunyikan samar-samar disertai dengungan. Jadi nunnya siap-siap menuju kaf. Dan dengungnya besar karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Ka mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Kanu mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah terdapat pada kata kanu. Hamzahnya yang a terdapat pada kata aktsara. Maka nunnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Huruf kaf belakangnya jangan tertinggal hamznya ya, karena kaf ini salah satu sifatnya dari segi udara keluar angin. Aktsara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Aktsara min. Berikutnya di sini ada ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dzal, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf dzal disertai dengung. Dengung dan samarnya sama ya, karena dzal ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Ikhfa awsat. Dza mad tabi'i karena ada baris fathah panjang pada huruf dzal. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar ya, barisnya fathah panjang. Dibaca panjang 2 harokat. Dzalika fahum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf shin. Maka mim sukunnya dibaca izhar atau jelas bunyi M. Fahum syuraka. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Syuraka. Lalu berikutnya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif yang didahului fathah, hamzahnya yang u, satu kata pada kata syuraka'u. Maka dipanjangkan kafnya boleh 4 boleh 5 harokat. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Syuraka'u fi jika berhenti di sini hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului karena ada ya sukun maksudnya ya, yang didahului baris kasrah. Cara membacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat saja jika berhenti. Jika tidak berhenti, gugur madnya, bacanya pendek saja. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf yang sukun. Ya sukun dan sa sukun ya, karena pada dasarnya pada sa tasydid terdapat sa sukun dan sa yang dhammah. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang mad. Jadi kalau wasol fi-nya pendek karena nggak ada madnya, nggak ada pemanjangnya.
fis. Kemudian ada alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sa. Maka alif lamnya tidak perlu dibaca, dilewat aja ya. Fis sulusi mim. Berikutnya ada iqlab, karena ada nun sukun ketemu dengan huruf ba. Maka nun sukun bunyinya diganti bunyi mim sukun, bukan min tapi mim dan dengungkan. Mim ba'di wasi. Huruf ya tasydid yang tidak didahului tanwin ataupun nun sukun maka jangan ditahan karena bukan idgham. Jadi ini cukup di nabar. Agak kita naikkan sedikit intonasinya. Wasiyati. Berikutnya di sini ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ya. Maka tanwin kasrahnya masukkan ke ya, lebur dengan dengungan. Artinya di sini kita tahan. Wasiyati yu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya, ya yang berbaris dhammah panjangkan 2 harokat saja. Yusa, so mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf shad. Cara membacanya dipanjangkan shadnya 2 harokat. Yusa biha. Berikutnya di sini ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah, sedangkan hamzahnya adalah yang a. Ya, ini mad tabi'inya terdapat pada kata biha, sedangkan hamzahnya terdapat pada kata audain. Maka hanya dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Yusabiha au ada harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan. Audain. Dain ada madlin karena ada huruf lin ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun yang didahului fathah. Huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Audain. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Bagaimana jika terpaksa berhenti? Maka dianjurkan untuk mengulang 1 atau 2 kalimah sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka min dzalika fahum syuraka'u fi tsulusi min ba'di wasiyah min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.